ibu-ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arum sebagai moderator pada malam hari ini. Maaf mengganggu waktunya ya ibu-ibu. Nanti kita akan mulai materi tentang pencegahan. Ada pemateri sendiri untuk menyampaikan materi tentang kanker serviks, yaitu Ibu Alia dilakukan untuk menyampaikan materi. Baik. Dan untuk ketenangan yang lain, maaf Bu Alia, biar pada ibu-ibunya dimatikan dulu suaranya ya, biar lebih tenang. Iya Ibu Arum. Baik, terima kasih untuk moderator Ibu Arum atas kesempatannya. Di sini saya Aulia, ibu-ibu, saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait kanker serviks. Izinkan saya untuk share screen ya, Bu. Ibu. Ya, Ibu. Bagaimana, sudah terlihat, Ibu? Sudah. Baik, sudah, Bu. Kita mulai dari yang pertama ya, Bu. Sebelum kita mulai, mari kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kanker serviks. Jadi, apa sih kanker serviks itu? Di antara ibu-ibu ada yang sudah tahu apa itu kanker serviks? Belum, Bu. Belum. Kurang tahu, Ibu. Ya, Ibu. Jadi di sini kita akan belajar bersama ya apa itu kanker serviks. Nah, jadi kanker serviks adalah tumor ganas leher rahim, yaitu di bagian paling bawah pada uterus. Sebenarnya kanker serviks ini bisa dicegah ibu-ibu dengan pap smear namanya dan vaksin HPV. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya ya, Bu. Jadi kanker serviks ini ada suatu jaringan yang tumbuh di dalam rahim, dan jaringan itu bertumbuhnya tidak terkontrol, tidak terkendali sehingga menyebabkan tumbuhnya kanker serviks. Selanjutnya, siapa saja sih yang apa aja tanda dan gejala faktor resikonya? Nah, yang pertama disebabkan oleh virus namanya HPV atau Human Papillomavirus. Ini biasanya ditularkan melalui hubungan seksual. Kemudian, bagi pasangan yang berganti-ganti seksual, kemudian juga hubungan seksual pertama dilakukan pada usia dini, kemudian pemakaian pil KB, dan ada golongan ekonomi lemah karena tidak mampu melakukan pap smear secara rutin. Selanjutnya, apa aja sih Bu tanda dan gejalanya? Nah, mari kita kenali, ada 6 tanda dan gejalanya. Yang pertama, keputihan. Keputihannya itu sampai menimbulkan bau yang tidak sedap akibat infeksi. Kemudian ada perdarahan. Ini perdarahan bisa di luar senggama atau setelah senggama maupun keluar darah begitu saja pada vagina atau perdarahan pervaginam. Kemudian ada nyeri yang dirasakan di panggul, kemudian menjalar ke pinggang sampai ke pinggul. Kemudian tanda selanjutnya yaitu adanya anemia. Anemia disebabkan karena tadi adanya perdarahan yang berulang. Kemudian sering berkemih dan buang air kecil serta buang air besarnya terasa nyeri. Bisa dipahami ibu-ibu?
Baik. Bisa, Ibu. Ya. Baik, selanjutnya untuk pencegahan ya, Bu. Nah, pencegahan itu ada 3. Ada pencegahan primer, sekunder, dan pencegahan tersier. Untuk pencegahan primernya, seperti melakukan edukasi, seperti yang kita lakukan sekarang ini dengan melakukan pendidikan kesehatan, kemudian vaksinasi HPV, dan penggunaan kontrasepsi yang berperan untuk proteksi terhadap agen virus. Kemudian pencegahan sekundernya seperti deteksi dini, kemudian pap smear atau IVA untuk perempuan yang sudah aktif seksual. Kemudian jika dilakukan screening ternyata ditemukan lesi prakanker, harus dilanjutkan dengan tata laksana yang tepat dan baik sehingga lesi prakanker tidak berkembang menjadi kanker serviks. Untuk pencegahan tersiernya itu meliputi pelayanan di rumah sakit. Ini bagi seseorang yang sudah terkena virus HPV tadi ya Bu, yang sudah terkena kanker serviks tadi. Ini pelayanannya di rumah sakit dan perawatan paliatif. Pencegahan tersier biasanya diarahkan pada individu yang telah positif menderita kanker serviks. Lalu selanjutnya, apa sih dampaknya jika kita terkena kanker serviks? Baik, kenali dampaknya. Yang pertama itu pengaruh pada perawatan dan pendidikan anak serta suasana kehidupan keluarga. Bayangkan saja kalau ada saudara kita atau tetangga kita yang terkena dan itu merupakan seorang ibu rumah tangga, pasti rumah tangganya akan sedikit terganggu. Menjalani aktivitasnya juga pasti akan terganggu. Kemudian terjadi pada usia produktif perempuan, yaitu sekitar usia 30 tahunan. Dan gangguan kualitas hidup perempuan psikis, fisik, dan kesehatan seksualnya. Serta dampak sosial dan ekonomi. Pasti ya Bu, kan kalau terkena kanker harus melakukan kemoterapi dan itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Terus, apakah kanker serviks bisa diobati? Nah, sekarang jawabannya insya Allah bisa Bu, dengan tindakan bedah, kemudian radioterapi, dan kemoterapi. Kemoterapi ini sering dilakukan, tujuannya untuk membantu mengecilkan ukuran tumor dan melengkapi tindakan radioterapi untuk meningkatkan efek pengobatannya. Kemoterapi intravena biasanya digunakan dengan menyuntikkan obat melalui pembuluh darah. Baik, cukup itu saja Ibu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Ibu Arum. Oke, terima kasih untuk Ibu Aulia sebagai pemateri pada kali ini. Sangat jelas ya Bu, apa informasi yang telah disampaikan kepada ibu-ibu PKK. Jadi saya harap ini ibu PKK udah mengerti dan masih ada yang bingung bisa ditanyakan. Nah, kali ini kita buka sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab ini dibuka untuk 2 penanya saja ya. Yang pertama, apakah ada yang ingin bertanya, Bu? Assalamualaikum Bu, saya mau bertanya. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Friska mau bertanya. Oh iya, silakan Ibu Friska, silakan sampaikan biar didengar oleh Ibu Aulia. Kenapa penggunaan pil KB bisa meningkatkan resiko kanker serviks? Saya Maria mau tanya, Oke, silakan Ibu Maria. berapa usia yang dianjurkan untuk mendapat vaksin HPV dan bagaimana anjurannya? Oke. Untuk Bu Aulia, apakah sudah jelas pertanyaannya dari Ibu Maria dan Friska?
Ibu Arum, sudah sangat jelas pertanyaannya. Oke, apakah sudah siap Bu untuk menjawab pertanyaannya? Ya Ibu Arum, sekarang saya akan menjawab pertanyaannya. Oke, silakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Maria dan Ibu Friska untuk pertanyaannya tadi bagus sekali ya Bu. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Kenapa pemakaian pil KB dapat meningkatkan resiko kanker serviks? Jadi Ibu Friska ya tadi yang bertanya. Iya Bu, Ya, jadi benar dengan Ibu Rizka. ya Ibu. Jadi penggunaan metode KB dengan pil itu justru meningkatkan resiko kanker serviks. Kenapa? Karena hal ini disebabkan karena sel di kanker serviks menjadi lebih rentan terhadap infeksi persisten dengan HPV tadi virus yang menyebabkan kanker serviks dengan resiko tinggi yang menyebabkan kanker serviks di kemudian hari bisa terjadi. Begitu Ibu Friska? Bisa diterima Ibu? Ya Ibu, ya sangat jelas sekali. Terima kasih Ibu Auli atas penyampaiannya. Ya Ibu Friska, sama-sama. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan kedua ya Ibu Moderator. Untuk Ya Bu, silakan. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, berapa usia yang dianjurkan untuk mendapat vaksin HPV dan bagaimana anjurannya? Ini pertanyaan dari Ibu Maria ya Bu. Iya Bu, benar. Ya, jadi pertanyaannya bagus sekali Ibu. Jadi untuk usia yang dianjurkan mendapat vaksin HPV itu pada usia 9 sampai 26 tahun. Dengan anjurannya, perempuan yang berusia kurang dari 15 tahun menjalani 2 kali vaksinasi HPV dengan selang waktunya itu 6 bulan. Kemudian untuk perempuan yang berusia lebih dari 15 tahun itu menjalani 3 kali vaksinasi HPV dengan rentang waktunya itu 2 bulan pertama, 2 bulan untuk vaksinasi yang pertama dan yang kedua. Kemudian 6 bulan berikutnya untuk vaksinasi yang kedua dan ketiga. Seperti itu Ibu Maria, bisa diterima? Iya Bu, saya sudah paham. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan Ibu Moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu yang sudah bertanya dan terima kasih sekali kepada Ibu yang sudah menjadi pemateri hari ini. Apakah dari Ibu masih ada kejanggalan dan ingin ditanyakan? Apa sudah cukup? Cukup jelas Ibu Moderator. Oke, alhamdulillah. Karena sudah kita sudah di penghujung acara kali ini. Tadi dengan bismillah ya. Sekarang kita akhiri dengan alhamdulillah ya Bu Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tak lupa Bu, nanti setelah kita selesai pada pertemuan Zoom kita kali ini, nanti waktu di grup BA akan di-share absen dan akan di-share juga materi leafletnya. Jadi ibu-ibu tidak akan lupa materi pada kali ini dan ibu-ibu bisa membaca materinya kembali pada leafletnya dan bisa untuk info ke teman-teman yang lain ya Bu ya, agar kita bareng-bareng sebagai wanita untuk mencegah penyakit kanker serviks ini. Sekian Bu, saya tutup. Ibu Arum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.